Kritik ilmiah atas klaim nasab Ba'alawi antara Kashf dan kaidah ilmu nasab. Pendahuluan. Pembahasan nasab termasuk perkara serius dalam syariat. Ia tidak boleh ditetapkan dengan prasangka batin, mimpi, atau klaim spiritual, tetapi harus berdasarkan atsar sejarah, riwayat subut, serta pencatatan nasab yang masyhur sejak masa awal. Karena itu, setiap klaim nasab baru yang muncul di periode belakangan harus diuji dengan standar ilmiah yang telah disepakati para ahli nasab. Tulisan ini menelusuri teks primer tentang nasab Ba'alawi, dan membandingkannya dengan kaidah ilmu nasab dari para ulama Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait. 1. Sumber primer Al-Burqah Al-Mushikoh. Dasar nasab Ba'alawi dibangun atas Kashf. Dalam Al-Burqah Al-Mushikoh karya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, halaman 151, disebutkan. نسب آل بعلوي من أول أجدادهم الشيخ الإمام واحد زمانه الذي إذا قال في أي وقت في صلاة أو غيرها يا بلدة تريم أو غيرها من البلاد السلام عليك ورحمة الله وبركاته سمع في ذلك الوقت كشفا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له وعليك السلام يا شيخ. شيخنا الإمام الشيخ علي بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Terjemah. Nasab keluarga Ba'alawi berasal dari leluhur pertama mereka, yaitu seorang syaikh dan imam yang hidup pada masanya. Beliau adalah orang yang apabila pada suatu waktu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mengucapkan, "Wahai negeri Tarim atau negeri lainnya dari berbagai negeri, salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkahnya," maka pada saat itu terdengarlah, secara Kashf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepadanya, "Dan atasmu juga salam, wahai syaikh." Beliaulah syaikh kami, imam kami, Syekh Ali bin Alawi bin Abdillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Setelah narasi Kashf itu, barulah kitab tersebut mencantumkan rangkaian nasab. Analisis. Al-Burqah menjadikan Kashf, fenomena non-ilmiah dan tidak terverifikasi, sebagai legitimasi spiritual bagi nasab Ba'alawi. Ini bertentangan dengan seluruh kaidah ilmu nasab. 2. Kaidah ilmu nasab. Nasab tidak bisa ditentukan dengan Kashf atau mimpi. Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, dalam Muqaddimah fi Ilmi An-Nasab, halaman 85, menyatakan, إن النسب لا ينكشف اكتشافا ولا يثبت بالرؤيا، بل لا بد من آثار سابقة دالة عليه، وقول معلوم قيل واشتهر قبل اليوم. Terjemah. Nasab tidak dapat diketahui melalui Kashf, dan tidak dapat ditetapkan melalui mimpi. Ia harus berdasarkan bukti-bukti terdahulu dan keterangan yang jelas, yang telah masyhur sejak masa sebelum hari ini. Kaedah yang disepakati ahli nasab. A. Kashf tidak sah sebagai bukti nasab. B. Mimpi tidak sah sebagai hujah. C. Cerita karomah tidak diterima dalam verifikasi nasab. D. Nasab harus memiliki pencatatan lama, riwayat mutasil, dan kemasyhuran historis. Dengan kaidah ini, maka pendekatan Al-Burqah jelas tidak memenuhi standar ilmu nasab. 3. Masalah historis. Jalur nasab Ba'alawi tidak dikenal dalam kitab-kitab Ahlul Bait. Nama-nama yang membentuk jalur, Ali, Alawi, Muhammad, Ahmad, Isa, Abdullah, Ali, Alawi, tidak tercatat sama sekali dalam kitab-kitab nasab Ahlul Bait yang mutabar, seperti Umdat At-Thalib, Ibnu Inabah, Al-Majdi, Asy-Syarafi, Ansab Quraisy, Zubair ibni Bakar, Syajarah resmi keturunan Ja'far Asy-Shadiq, Tobaqat Ahli Al-Bait, literatur genealogis Tholibiyin abad 2-9 Hijriah. Padahal Ja'far Asy-Shadiq adalah tokoh besar, keturunannya tercatat dengan sangat detail di berbagai literatur. Namun jalur Ja'far, Muhammad, Alawi, Ba'alawi, tidak ditemukan. Implikasi. Karena tidak tercatat dalam literatur nasab resmi,
maka klaim ini tidak memenuhi syarat masyhur dan subut. 4. Kaidah tambahan. Nasab tidak diterima jika tidak masyhur sebelum masa penulis. Syekh Ad-Dulaimi juga menegaskan, ولا يقبل نسب لم يكن مشهورا قبل اليوم. Terjemah. Tidak diterima, nasab yang tidak masyhur sebelum hari ini. Sementara itu, A. Jalur Ba'alawi baru muncul dalam literatur lokal Hadramaut. B. Tidak ditemukan dalam rujukan Tholibiyin. C. Tidak dikenal oleh ahli-ahli nasab Ahlul Bait sebelum abad 9 Hijriah. D. Diperkuat oleh narasi karomah kasaf bukan dokumentasi ilmiah. Ini membuat klaim tersebut secara ilmiah dianggap sebagai nasab yang tidak valid. Kesimpulan. Berdasarkan 1. Sumber primer Ba'alawi, yang menjadikan kasaf sebagai dasar legitimasi nasab. 2. Kaidah ahli nasab, bahwa kasaf dan mimpi tidak sah sebagai dalil. 3. Tidak adanya jalur Ba'alawi dalam kitab-kitab nasab mutabar Ahlul Bait. 4. Kaidah kemasyhuran, nasab baru yang tidak dikenal di masa awal, dinilai tertolak. Maka secara ilmiah dapat disimpulkan. 1. Nasab Ba'alawi tidak memenuhi syarat subut menurut ilmu nasab. 2. Klaimnya bertentangan dengan kaidah ilmiah yang menolak kasaf sebagai dasar genealogis. 3. Rantai nasabnya tidak tercatat dalam literatur resmi Tholibiyin. 4. Karena tidak masyhur sejak periode awal, nasab ini tergolong ghairus sabit, tidak valid. Penulis, Kiai Syarifuddin Nawawi, Tegal.